Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan dengan NIM 1900149 dari Prodi Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2019A. Di sini saya selaku Ketua Kelompok 3 Hukum Adat, di mana hukum adat ini diampu oleh 3 dosen. Yang pertama ada Ibu Dr. Iim Siti Masitoh MSI, yang kedua ada Ibu Sri Wahyuni Tamjil MPD, dan terakhir adalah Pak Kanigara Hawari SHMHCLA. Dan kelompok 3 juga mempunyai 6 anggota. Yang pertama ada Dewi Antiani, kedua ada Dewi Rifani Antian, ketiga ada Fadia Mardiah, keempat ada Nida Prota Ayun, kelima ada Sri Nurdiani, dan terakhir adalah Tubagus Tegar Alamanda. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan sebuah materi tentang salah satu kebudayaan atau tradisi dan keunikan dari adat Sunda, yaitu pamali, dengan tema Pamali Edukasi Keluarga dalam Bingkai Tradisi. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan pemaparan materi dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke pematerian utama nanti yang akan disampaikan oleh teman saya Dewi Rifani, saya ingin sedikit share pengalaman saya tentang pamali ini gitu teman-teman. Dulu waktu kecil saya sering kali dinasihati oleh ibu saya terutama ya. Ibu saya sering menasihati seperti ini gitu. Adek tahun sekali di lawang pantau gitu bisi nonton jodoh. Ya saya waktu kecil ya takut gitu ya, takut kalau misalnya nanti gede atau sudah dewasa saya nggak punya jodoh gitu. Tapi beranjak dewasa ya saya berpikir gitu, kalau misalnya ya emang jodoh itu kan sudah ketetapan Allah gitu ya, sudah ditentukan, sudah dituliskan gitu. Dan saya juga berpikir bahwa sebenarnya sih kalau kita duduk di lawang pantai itu bukan berarti nanti kita bakal seret jodoh gitu atau nggak punya jodoh gitu. Tapi ya dalam praktisnya kalau kita duduk di lawang pantai itu ya kita bakal menghalangi orang gitu. Dalam arti lain ya orang berlalu lalangnya akan susah gitu. Nah di situ saya berpikir, oh mungkin ini sebuah edukasi keluarga, edukasi yang diberikan oleh ibu saya kepada saya cuma dibalut dalam bingkai tradisi gitu. Maka dari itu, latar belakangnya oleh itu, kami dari kelompok 3 sepakat untuk membahas materi tentang pamali ini dengan tema Pamali Edukasi Keluarga dalam Bingkai Tradisi. Dan terakhir, pamali itu saya baca di dalam salah satu jurnal bahwa pamali itu sifatnya tidak pasti dan fleksibel. Maka dari itu perlu kajian lebih dalam yang harus kita kaji dari berbagai sisi, baik sisi orang tua maupun sisi kita sebagai akademisi gitu. Oke, baik tanpa berlama-lama lagi, kita saksikan, kita dengarkan pemaparan materi dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rifani Andrian dengan NIM 1901692. Saya dari kelas PKN 2019A. Saya di sini sebagai salah satu anggota dari kelompok 3, di mana kami akan membahas mengenai kebudayaan pamali dalam suku adat Sunda. Dan sendiri merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh masyarakat untuk kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam adat Sunda ini masih ada beberapa daerah yang sangat kental dengan adat budayanya. Salah satunya budaya yang masih hidup di sekitar lingkungan kami sebagai suku Sunda, yaitu mengenai budaya pamali. Pamali merupakan suatu larangan orang tua yang mempunyai maksud tidak boleh melakukan suatu hal karena dianggap akan melahirkan suatu malapetaka. Dalam masyarakat hukum adat Sunda sendiri, pamali menjadi sebuah aturan yang sangat tabu, sehingga masyarakatnya memegang teguh aturan yang tercantum dalam kebudayaan pamali ini.
budaya pamali ini dianggap tabu karena budaya pamali ini diyakini dalam masyarakat di sekitar lingkungan adat Sunda sebagai hukum adat yang akan mencelakakan apabila dilakukan. Dan misalnya, dalam pamali tersebut ada ketentuan-ketentuan yang mengharuskan seseorang melakukan hal tersebut, maka hal tersebut akan dilakukan. Karena apabila tidak melakukannya, dipercaya juga akan mendatangkan suatu malapetaka. Hampir semua masyarakat di sekitar lingkungan kami, yaitu di lingkungan Sunda, mempercayai hal-hal yang termasuk ke dalam budaya pamali ini. Menurut kami sendiri, fungsi dari budaya pamali ini tidak lain adalah untuk mengatur perilaku manusia dalam menjalankan kehidupannya. Artinya, sebenarnya budaya pamali ini memiliki sisi positif, yaitu untuk mengatur kehidupan manusia supaya lebih teratur dan sesuai norma yang ada. Teman, sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nurdiani dengan NIM 1907763. Saya dari kelompok 3 Hukum Adat. Saya beserta teman-teman saya akan menjelaskan tentang pamali dalam kebudayaan masyarakat adat Sunda. Nah, sejak zaman dahulu, kata pamali sering diucapkan oleh masyarakat Sunda dalam aktivitas sehari-hari. Apa sih kata pamali tersebut? Pamali adalah pantangan atau larangan terhadap masyarakat adat Sunda, di mana pada zaman dahulu orang tua sering menyebutkan kata pamali terhadap anaknya. Kenapa? Agar anak tersebut tidak membantah perkataan dari orang tuanya. Secara logika, kata pamali sering bisa disangkut pautkan. Contohnya, jangan lama-lama di kamar mandi. Pamali, pami lami-lami di kamar mandi. Artinya jangan lama-lama di kamar mandi. Kenapa? Kalau lama-lama di kamar mandi, bisa-bisa kulit kita menjadi keriput atau bisa-bisa menjadi penuaan dini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Andriani dengan NIM 1900208 dari kelompok 3 Hukum Adat mengenai pamali dalam tradisi. Masyarakat Sunda akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sri. Berbicara mengenai pamali, pamali ini tidak dapat terlepas dari adat atau kebiasaan masyarakat Sunda. Apalagi pantangan-pantangannya sudah dipercayai atau diyakini oleh masyarakat Sunda secara turun-temurun, walaupun tanpa adanya hukum atau aturan yang baku terhadap hal ini. Pamali sekecil apapun orang segan untuk melanggarnya. Maka dari itu kita harus memperhatikan pamali yang terdapat dalam masyarakat Sunda beserta kemungkinan pembenaran logika dan pesan moral yang tergantung di dalamnya. Nah, mitos yang pertama ini, ulah nektekan kuku peting-peting, atau artinya jangan memotong kuku malam-malam. Mitosnya berkata bahwa orang yang melakukan hal tersebut akan jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia. Padahal faktanya jika kita perhatikan, pamali ini muncul ketika zaman dimana daerah Sunda itu penerangan atau fasilitas cahayanya itu masih kurang baik gitu. Jadi ketika malam tuh sangat gelap sekali, mungkin dikhawatirkan dapat memotong bagian kuku atau bagian tubuh lainnya. Maka pada saat itu dianjurkan untuk memotong kuku pada siang hari saja. Berbeda dengan keadaan sekarang di mana penerangan sudah cukup baik, maka sudah dibolehkan untuk memotong kuku malam-malam. Lalu yang kedua adalah ulah cicing di lawang panto atau jangan berdiam diri di depan pintu, karena mitosnya berkata jika kita berdiam diri di depan pintu, maka jika ada setan yang melewati, kita akan jatuh sakit. Padahal mitos tersebut bertentangan dengan logika, karena logika kita pasti berkata bahwa jika kita berdiam diri di depan pintu, itu akan menghalangi sirkulasi orang yang keluar masuk di dalam ruangan tersebut. Mitos yang ketiga yaitu ulah ngaremeh atau jangan menyisakan sisa nasi di dalam piring, karena mitosnya berkata bahwa hal ini dapat menyebabkan binatang peliharaan kita mati. Wah, baru denger ya.
mitos ini sangat bertentangan dengan logika kita pastinya ya. Bahkan ajaran agama pun tidak ada yang menyebutkan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Kurota Hakyun dari PKN 2019A dengan NIM 1908674. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pamali. Jadi praktiknya penuturan pamali umumnya dilakukan oleh orang tua kepada anak atau dari yang tua kepada yang muda di lingkup keluarga. Pamali erat kaitannya dengan mitos atau tabu sehingga walaupun terkadang hubungan antara ungkapan larangan konsekuensinya pelanggaran tidak terlalu berselaras, namun kepercayaan terhadap tradisi menjadikan pamali dihormati dan ditaati. Meskipun demikian, bagi masyarakat dengan budaya pamali, larangan tersebut bukanlah ungkapan yang mengada-ngada tanpa makna di baliknya. Larangan pamali tersebut selalu dituturkan secara wajar, ringan, dan sederhana sehingga dapat diyakini dan diterima. Pamali berperan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia yang tidak terlepas dari nilai sopan santun, tata krama, dan etika. Lewat larangan tersebut, orang tua memiliki cara untuk menanamkan pemahaman tentang kebaikan yang harus dilakukan serta keburukan yang perlu dihindari sesuai etika adat istiadat yang berlaku. Pembiasaan tersebut lahir lewat pamali yang mengandung kontrol perilaku seperti ajaran cara berperilaku, cara berbicara, cara menghormati orang lain, dan cara memperlakukan diri, cara memanfaatkan waktu, dan lainnya. Proses itu secara perlahan akan mendorong pembudayaan yang menuntut sikap dan perilaku positif setiap anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah arus modernisasi dan kehidupan yang semakin bebas, pamali menjadi mekanisme pertahanan tradisional terhadap perilaku yang melanggar nilai kesopanan dan tata etika. Melalui ungkapan pamali, para orang tua secara sadar menyiapkan tiap anggota keluarga menjadi manusia berbudi pekerti dalam menjalani kehidupan sekarang dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Mardia dengan NIM 19 Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Nida, tentang pamali. Teman-teman, sebagai salah satu perwujudan sistem tradisi lisan yang mengandung pola dan makna pendidikan, pamali dianggap sebagai norma sosial tidak tertulis yang dihayati dan dihormati oleh masyarakat. Dalam pewarisannya, orang tua memegang peran besar dalam menuturkan ungkapan pamali. Pewarisan tersebut mengandung 3 proses, yaitu proses penuturan orang tua kepada anak, yang kedua yaitu proses menyimak dan mendengarkan, yang ketiga serta proses menghormati dan mentaati larangan tersebut. Setiap individu akan berusaha mentaati larangan pamali sebab tidak ingin mendapatkan kesialan dan dianggap tidak menghormati adat istiadat. Dengan pola demikian, pamali menjadi salah satu cara tradisional yang efektif dalam menanamkan nilai budi pekerti sejak dini di lingkungan keluarga. Pamali berperan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia yang tidak terlepas dari nilai sopan santun, tata krama, dan etika. Lewat larangan tersebut, orang tua memiliki cara untuk menanamkan pemahaman tentang kebaikan yang harus dilakukan serta keburukan perlu dihindari sesuai etika serta adat istiadat yang berlaku. Pembiasaan tersebut lahir lewat pamali yang mengandung kontrol perilaku seperti ajaran cara berperilaku, cara berbicara, cara menghormati orang lain, cara memperlakukan diri, dan cara memanfaatkan waktu. Proses itu secara perlahan akan mendorong pembudayaan yang menuntut sikap dan perilaku positif setiap anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di tengah arus modernisasi dan kehidupan yang semakin bebas, pamali menjadi mekanisme pertahanan tradisional terhadap perilaku yang melanggar nilai kesopanan dan tata etika. Melalui ungkapan pamali, para orang tua secara sadar menyiapkan tiap anggota keluarga menjadi manusia berbudi pekerti dalam menjalani kehidupan sekarang dan masa depan. Makna nilai pendidikan yang terkandung dalam ungkapan pamali masih sangat relevan dengan nilai kehidupan masyarakat saat ini, sebab nilai kebaikan, sopan santun, dan tata etika merupakan kebutuhan bagi kehidupan sosial manusia di segala zaman. Inilah salah satu budaya yang diwariskan oleh leluhur terdahulu bagi pembentukan karakter manusia Indonesia yang patut menjadi inspirasi. Sebab di balik budaya pamali terdapat harapan besar akan lahirnya generasi bangsa yang menghargai budaya, berbudi
pekerti luhur, serta beradab dalam berperilaku. Pamali sebagai salah satu sistem pengetahuan masyarakat adat Sunda. Teman-teman, pamali juga masih dipertahankan dalam kebudayaan masyarakat adat Sunda. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Tegar Alamanda dengan NIM 1909080. Di sini saya dari kelompok 3 Hukum Adat. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah yang sudah kami buat. Langsung saja. Kebudayaan menurut Kunjan Raningrat dan C. Kluhol terdiri atas sistem kepercayaan atau religi, sistem organisasi sosial atau kemasyarakatan, sistem pengetahuan, sistem bahasa, sistem kesenian, sistem mata pencarian, dan sistem teknologi dan peralatan. Sunda dipertalikan dengan pengertian kebudayaan di atas. Maka kebudayaan Sunda yaitu kebudayaan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kalangan orang Sunda yang pada umumnya berdomisili di tanah Sunda. Kebudayaan Sunda digolongkan ke dalam kebudayaan daerah atau kebudayaan suku bangsa untuk membedakan dengan kebudayaan nasional. Pamali sebagai salah satu sistem pengetahuan masyarakat adat Sunda, pamali masih dipertahankan dalam kebudayaan masyarakat adat Sunda. Masyarakat adat adalah masyarakat yang masih menyandarkan tatanan kehidupannya pada tradisi atau adat istiadat yang telah berlangsung turun-temurun atau diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Pada praktiknya, penuturan pamali umumnya dilakukan oleh orang tua kepada anak atau dari yang tua kepada yang muda di lingkungan keluarga. Pamali erat kaitannya dengan mitos dan tabu, sehingga walaupun terkadang hubungan antara ungkapan larangan dan konsekuensi pelanggaran tidak selalu berselaras, namun kepercayaan terhadap tradisi ini menjadikan pamali dihormati dan ditaati. Meskipun demikian, bagi masyarakat dengan budaya pamali, larangan tersebut bukanlah ungkapan yang mengada-ngada tanpa makna di baliknya. Larangan pamali tersebut selalu dituturkan secara wajar, ringan, dan sederhana, sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan kalangan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.